gitu ya. Jadi kita harus tahu nih komunikasi yang baik ketika kita wawancara gitu ya, wawancara kerja, atau pada saat kita memasarkan kemampuan diri kita, atau pada saat kita melakukan presentasi di depan klien mungkin gitu ya. Kemudian kita juga harus bisa nih berkomunikasi ketika kita masuk ke dunia bisnis, misalnya mau buka jualan online gitu ya, mau buka apa ya, bisnis di bidang jasa mungkin gitu. Nah, itu juga penting ya, komunikasi ini amat sangat penting. Kita bahas dulu dari bagaimana komunikasi ini kita gunakan ketika kita mau terjun ke dunia bisnis nih. Saat ini kan pasti banyak yang jualan online atau mungkin kita sebagai pengguna jasa penjualan online juga mungkin gitu ya. Karena kan lagi pandemi, untuk datang ke mall atau ke tempat-tempat perbelanjaan tuh kayaknya kita agak takut gitu ya. Jadi salah satu solusinya adalah berbelanja online. Betul ya? Udah sering kan belanja online nih pasti ya kan? Nah, belanja online ini atau ketika kita nanti misalnya selama ini kita menjadi konsumen aja nih, tapi aduh gimana ya caranya ya kalau jadi konsumen kan kita ngeluarin duit terus nih, kita yang belanja terus nih gitu kan. Gimana ya caranya supaya kita walaupun di rumah bisa menghasilkan gitu ya. Karena semasa pandemi ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah ditutup ya, banyak juga yang dirumahkan gitu karyawan-karyawannya. Kan kita harus putar otak ya, gimana nih caranya supaya walaupun kita tetap diam di rumah, tapi kita bisa menghasilkan gitu ya. Ada penghasilan lah gitu ya, setidaknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk berjualan online ini merupakan salah satu solusinya. Jualannya apa? Apa aja bebas, boleh ya. Yang akan saya informasikan di sini adalah bagaimana komunikasi kita menghadapi calon pelanggan penjualan online kita ini. Karena yang jualan online sekarang udah banyak banget, udah berjamur gitu ya. Udah menjamur, sorry. Udah banyak banget yang jualan, bukan satu dua orang lagi, bukan satu atau dua toko lagi. Udah banyak sekali, tapi gimana caranya nih? Apa nih yang membuat toko kita lebih menarik dibandingkan toko yang lain? Gitu ya, tentu komunikasinya tadi. Kalau memang udah mau jualan online nih, oke nih, saya mau jualan online deh misalnya gitu ya, harus konsisten, itu yang pertama sekali harus diterapkan ya, harus konsisten. Artinya ketika nanti kita mau, udah nih oke nih, misalnya nih Mbak Rania, oke deh mulai minggu depan mau jualan online nih misalnya. Jangan lupa terapkan dulu konsistensinya ya, harus komit nih. Misalnya mau jualan online, jualan apa ya, baju misalnya. Kalau mau jualan baju, oke, berarti saya postingnya jam berapa ya? Kira-kira yang orang santai, udah bisa pegang handphone, bisa stalking-stalking gitu kan, bisa lihat-lihat dagangan kita, itu jam berapa ya? Oh, mungkin pagi deh sebelum kerja misalnya. Diposting nih pagi sama Mbak Rania nih, pagi misalnya. Minggu berikutnya postingnya 2 kali nih sehari misalnya. Tapi itu harus dilakukan setiap hari ya, harus secara konsisten. Jadi jangan hari ini posting, besoknya enggak, hari ini posting, besok enggak. Nanti orang bingung. Gitu ya, ini sebenarnya niat jualan apa enggak sih? Gitu ya. Jadi ketika kita ingin menarik perhatian si calon pelanggan penjualan online kita, kita yang harus konsisten dalam mempromosikannya. Gitu ya, harus konsisten nih. Kalau posting biasanya jam 9, terus nih setiap hari jam 9. Jangan hari ini jam 9, ah besok jam 10 aja, ah besok jam 11 aja, ah besok nggak usah deh, males misalnya gitu ya. Lagi nggak mood nih misalnya gitu ya, nggak jadi deh, nggak usah posting, nanti aja lagi. Nah, jangan sampai ini terjadi. Karena konsistensi dalam penjualan online ini amat sangat penting gitu ya. Karena nanti ini akan menjadikan image kita atau identitas kita. Karena ini yang paling sulit nih gitu ya. Paling sulit dalam mencari identitas nih ketika kita ingin berjualan online gitu ya. Kenapa? Karena bukan cuma kita yang jualan gitu, yang lain pun sama. Banyak juga yang jualan online gitu ya. Makanya kita harus konsisten postingnya di jam-jam yang memang sudah kita oke, kita sudah komit terhadap diri kita sendiri atau mungkin kalau sudah ada misalnya buka toko online-nya bareng sama teman-teman yang lain misalnya, yuk barengan yuk postingnya jam berapa. Tampilkan foto-foto atau testimoni-testimoni atau misalnya info produknya secara detail dan juga menarik gitu ya. Sekarang udah banyak banget aplikasi yang bisa dipakai untuk edit-edit gitu ya supaya lebih menarik gitu kan tampilan di media online-nya. Silakan, itu dimanfaatkan. Untuk pertama-pertama biasanya banyak kan yang gratis ya. Banyak untuk aplikasi yang gratis tuh yang bisa kita pakai untuk edit-edit videonya gitu ya, gambarnya dan segala macam. Nah, silahkan itu manfaatkan fasilitas itu ya supaya tampilan yang kita suguhkan untuk
calon pelanggan kita ini lebih menarik dibandingkan yang lainnya. Dan jangan lupa, produk yang kita jual itu kita harus tahu betul apa yang kita jual. Jangan sampai misalnya nih, eh, Mbak Mai nih mau jualan kerudung, tapi nggak tahu spesifikasi kerudungnya kayak gimana. Gimana kita mau jelasin ke orang gitu kalau kita juga nggak tahu gitu loh ya. Sampai sini jelas ya. Jadi harus tahu dulu nih kira-kira seperti apa nih produk yang akan kita jual, yang akan kita pasarkan, kitanya harus tahu betul. Jadi ketika nanti ada orang yang mau beli terus tanya, kita udah tahu jawabannya. Gitu ya. Kemas semenarik mungkin, promosikan secara konsisten itu kuncinya dalam penjualan online gitu ya. Karena nanti hati-hati nih, apalagi kalau nanti rekan-rekan misalnya mau coba di bidang jasa, mau buka usaha cuci baju misalnya laundry gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Kepuasan konsumen itu menjadi tolak ukurnya ya. Sebuah usaha jasa ini nanti akan berkembang atau tidak. Coba bayangin, kita pernah ke laundry kan? Mungkin rekan-rekan pernah ke laundry nih, ngasih baju, terus pas selesai, misalnya diambil, ternyata ada yang kelunturan. Gimana rasanya? Kesel nggak? Kesel ya? Loh kok gimana baju saya kok luntur begini? Kecewa nggak? Kecewa. Komplain nggak? Oh pasti, udah pasti komplain ya kan. Datengin sambil emosi, ini kenapa kok baju saya datang bagus, kenapa selesainya begini? Gitu ya. Karena ini yang kita pertaruhkan adalah jasa gitu ya. Artinya kepuasan pelanggan ini menjadi apa ya, faktor paling utama gitu ya. Kalau kita mau berjualan di bidang jasa, kepuasan konsumennya ingat ya. Jadi ketika kita mau menjual jasa kita, pastikan semua aspeknya itu sudah dikemas dengan baik, kemudian kita melayaninya juga dengan tulus, dengan baik, maksimal gitu ya, kasih service excellent lah ya. Nah, kemudian nanti hasilnya pun jangan lupa dicek gitu ya. Kalau misalnya biasanya kan mereka membandingkan ya, laundry A sama laundry B bagusan yang mana? Kayaknya bagusan di laundry B deh. Soalnya waktu di laundry A tuh baju saya pernah itu loh kelunturan misalnya gitu. Mungkin dia gabung kali nyucinya nggak bener misalnya dan segala macam gitu ya. Keluhan-keluhan dari pelanggannya. Nah ini jangan sampai terjadi. Maksimalkan gitu ya pelayanannya yang terbaik kalau memang kita betul-betul mau membuka usaha di bidang jasa ini gitu ya. Banyak sekarang nih orang males kan cuci helm ya nggak? Coba deh kita buka nih usaha jasa cuci helm misalnya gitu ya, yang nggak terfikirkan sama orang, cari peluangnya. Kira-kira apa nih ya yang orang lain paling malas gitu ya dilakukan kalau di rumah misalnya. Nah itu bisa menjadi peluang kita tuh untuk bisa membuka usaha di bidang jasa ini gitu ya. Cuci sepatu kena kelunturan atau udah warnanya udah kusam banget segala macam, itu juga sama, bisa dijadikan sebagai apa ya, salah satu alternatif gitu ya kalau kita mau berbisnis di dunia jasa gitu ya. Nah, ketika nanti ada komplain, jangan khawatir ya. Komplain juga sama, komunikasikan dengan baik. Jangan orang komplain kita marahin ya. Jangan sampai. Pernah komplain nggak? Ada yang pernah komplain nggak? Kalau misalnya lagi belanja online, habis belanja online, ternyata barangnya nggak sesuai nih. Mbak ICT misalnya nih, order baju motifnya bunga-bunga, yang datang motifnya abstrak misalnya gitu. Nggak sesuai nih sama orderannya. Kesel nggak? Kesel ya, kok ini yang datang, kok ini kan kemarin pesannya yang bunga-bunga kok datangnya abstrak sih? Komplain nggak? Pasti dong komplain ya kan? Kenapa? Karena kita udah bayar, kita udah beli gitu kan, kenapa nggak sesuai sama orderannya? Nah, ketika kita marah-marah, gimana nih? Masih inget nggak? Pernah nggak? Ada yang pernah nggak komplain ke mungkin ke salah satu toko online-nya, terus kita marah-marah, tanggapannya seperti apa? Ada yang udah pernah komplain, melakukan komplain? Atau udah deh biarin aja deh, males deh ngurusinnya, nanti belum harus diretur dan segala macam, ngeluarin ongkir lagi lah apalah segala macam gitu juga mungkin ada juga ya. Nah kalau misalnya kita nih salah satu menerima, misalnya kita membuka usaha di bidang misalnya tadi menjual baju secara online, kemudian ada yang komplain nih, tanggapannya seperti apa? Kalau ada yang komplain diterima dulu ya, jadi jangan dimarahin. Kalau misalnya kita marahin, wah udah pasti kapok, dia nggak akan mau lagi belanja di kita, gitu ya. Nah, terima dulu, jangan lupa minta maaf dulu, komunikasikan dengan baik permasalahannya seperti apa. Mas Rizky misalnya beli baju nih, beli sweater gitu ya, ternyata sweaternya pesannya warna biru, datangnya warna hitam misalnya. Wah nggak sesuai nih, komplain lah ke si toko online-nya. Saya kan pesannya warna biru misalnya, kok yang datangnya warna hitam? Marah lah kan kita. Gimana sih Mbak? Mas, ini kok nggak betul banget sih. Orderan saya apa yang dikirim apa gitu ya.
kecewa. Nah, ketika kita merasa kecewa, kalau kita misalnya dibalas nih sama si penjualnya misalnya, ya mana saya tahu mas, pokoknya masnya udah order, ya udah saya udah kirim, ya udah kan udah diterima juga barangnya sama mas misalnya. Kira-kira gimana? Makin emosi nggak kalau kita digituin? Kesel ya, loh kok dia yang marah-marah, dia yang salah kok dia yang marah sih, misalnya gitu ya. Nah, jadi ketika nanti ada komplain, terima dulu gitu ya, diterima dulu nih komplainannya, setelah diterima kita minta maaf dulu siapapun yang salah gitu ya. Entah memang misalnya si konsumennya ternyata salah baca rules yang udah kita tuliskan misalnya di info produknya, atau misalnya memang ada nih karyawan kita atau kita sendiri nih yang mengemasnya salah kirim ternyata, misalnya gitu ya, minta maaf terlebih dahulu. Nanti baru tuh dicek nih, komunikasikan kesalahannya di mana. Gitu ya, pasti didengerin kok, pasti mereka mau ngerti. Walaupun mereka akhirnya ngeyel ya tetap namanya juga pembeli adalah raja ya. Jadi kita yang harus, oke Mbak, mohon maaf sekali lagi dan segala macam. Komunikasikan itu dengan baik gitu ya supaya bisa diterima sama mereka dan akhirnya nanti mereka mau gitu ya beli lagi di toko kita gitu ya. Itu untuk dunia bisnis ya. Kita beralih nih ke dunia kerja. Untuk komunikasi ketika kita melakukan apa ya? Presentasi atau berbicara di depan umum, mungkin ini menjadi sesuatu hal yang agak sulit gitu ya, apalagi untuk kita yang jarang banget dapat kesempatan berbicara di depan umum. Untuk orang Indonesia kan jarang banget ya bisa tampil dan berbicara di depan umum, itu jarang banget. Kesempatannya itu wah 1 banding sekian lah gitu ya. Nah, karena kesempatan ini jarang ada gitu ya, agak sulit dan kita juga prakteknya juga gimana bingung. Ya enggak? Apalagi kalau nggak ada wadahnya. Kalau misalnya rekan-rekan misalnya di lingkungan rumah aja, paling dekat lingkungan rumah lah ya. Misalnya ada kayak ada rapat RT RW lah, atau misalnya ada apa Karang Taruna kayak gitu ya. Nah, misalnya udah ada wadahnya nih. Ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk kita bisa berlatih berbicara. Misalnya diminta nih pendapatnya, oke, misalnya gimana nih untuk acara nanti 17 Agustusan, Mbak Hoiriati mau nggak jadi MC-nya? Misalnya untuk lomba A, misalnya lomba balap karung misalnya gitu ya. Terus misalnya mau nggak nih Mas Rizky yang jadi MC untuk lomba balap kelereng misalnya gitu ya. Nah kadang nih kita pun yang sudah diberi kesempatan seperti itu kadang kita tolak, betul nggak? Ih enggak ah, nggak mau, malu, belum pernah soalnya takut salah gitu ya, ya enggak mau ah, malu malu gitu terus gitu melulu yang pasti deh. Coba lihat rekan-rekan ya, perhatikan di lingkungan sekitar kita, setiap siapapun itu yang ditunjuk untuk berbicara di depan umum pasti malu-malu, shy cat gitu ya. Bener nggak? Malu malu, dong enggak, jangan saya dong, saya nggak bisa, aduh saya belum pernah. Nah kebanyakan kayak gitu, padahal ya itu adalah momen kita loh, itu kesempatan kita untuk kita bisa unjuk gigi enggak ya, untuk bisa tampil di depan orang-orang, kemudian kita melatih diri kita juga sebetulnya, melatih keberanian kita. Kita berani nggak ya kalau ngomong depan orang? Kalau ngomongin orang di belakang mah udah sering ya, ups, enggak ya, jangan ya, lagi bulan puasa nih. Misalnya kalau ngomong, wah misalnya rame nih satu geng gitu kan, paling aktif nih ngomong. Tapi ketika disuruh tampil ke depan, itu biasanya tuh jarang banget tuh yang mau. Padahal dia orangnya cerewet misalnya. Tapi begitu udah diminta maju ke depan, tampil di depan orang banyak, itu biasanya suka pada nggak mau. Padahal itu kesempatan loh. Karena ketika berbicara itu kan keterampilan ya, dan itu harus diasah, harus dilatih, harus dicoba. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu juga nih rasa deg-degannya gimana, cara cara mengatasinya gitu ya, ketika nanti kita blank di depan orang tuh gimana gitu. Jadi intinya harus coba, kalau ada kesempatan itu ambil aja. Mas Dwi besok ada acara nih, Mas Dwi yang jadi MC-nya. Oh siapa? Tenang, tenang. Boleh tahu nggak rundown acaranya seperti apa? Itu kan lebih enak tuh, ya nggak? Kita udah berani ambil kesempatan itu, terus kita coba dan kita tahu, oh iya ya ternyata kemampuan saya ini seperti ini. Misalnya ternyata kita bagus nih tampilnya, kira-kira nanti akan dipakai lagi nggak jasa kita? Ya pasti, ya kan? Membuka peluang kita lagi lebih lebar. Gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk bisa berbicara di depan umum, ambil aja, nggak usah malu. Urusan salah atau benar yang belakangan. Yang penting mau dulu maju, tampil di depan orang gitu ya, supaya tahu nih gimana adrenalinnya gitu ya. Jadi deg-degannya nanti tahu.
cara mengatasinya jadi juga tahu. Jadi nggak cuma dengar kata orang aja. Ih, kamu kalau deg-degan kalau mau tampil ke depan, kalau deg-degan kamu tarik nafas, buang nafas aja. Nanti juga groginya hilang. Ah, itu nggak mungkin. Ya nggak? Karena apa? Karena setiap kita mempunyai rasa toleransi terhadap nervous itu kan berbeda-beda, ya nggak? Toleransinya berbeda-beda setiap orang. Misalnya nih, Mas Muhtar nih, kalau lagi grogi, diatasinya harus misalnya harus sambil minum air putih dulu. Nggak cukup nih tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, misalnya gitu ya. Setiap orang berbeda-beda cara mengatasinya. Nah itu yang tahu siapa? Diri kita sendiri gitu. Kita nggak akan pernah tahu nih kita punya rasa nervousnya sampai level berapa gitu ya. Kalau kitanya nggak pernah coba. Termasuk ketika nanti kita wawancara, tes interview. Ada yang udah pernah belum? Udah dong. Pasti udah pernah ya. Saya mau tanya ya, saya mau open mic boleh ya? Kita sharing ya waktu interview kerja nih. Oke, sebentar. Waktu interview kerja, perasaannya bagaimana waktu itu ya? Boleh ya, Mas Dwi Pradityo? Boleh diaktifkan mic-nya? Oke, sekalian latihan ya. Sekalian latihan berbicara di depan teman-teman yang lain walaupun secara online ya kan. Oke, halo Mas Dwi. Ya, oh. Oke, Kedengeran Mas Dwi nggak? kalau boleh tahu nih kedengeran. Dari daerah mana? Jakarta, Dari Jakarta Jakarta. Timur. Oke, Jakarta Timur. Oke, Mas Dwi pernah ikut tes interview kerja? Pernah. Bagaimana perasaannya waktu itu? Deg-degan lah pasti. Deg-degan. Kemudian cara mengatasinya Mas Dwi waktu itu gimana? Uh, Biasanya sih minum air putih dulu. Habis Minum air itu putih dulu. baca-baca tentang perusahaan lagi. Terus Oke. ngatur paling penting Gimana? ngatur nafasnya. Karena Oh, pasti deg-degan banget kan masuk. betul. Terus apalagi yang dilakukan? Melakukan persiapan nggak sebelum interviewnya? Nah, pasti Pasti ya. persiapan sih macamnya harus dicek 2 kali lah. Betul. Latihan dulu nggak? Latihan Latihan depan juga ya. kaca. Latihan depan kaca. Nggak direkam? Direkam nggak? Nggak. Belum ya. Baru sampai di depan kaca aja ya. Oke, makasih banyak nih Mas Dwi ya. Nah, kita coba satu lagi ya. Saya tampung dulu. Makasih banyak Mas Dwi dari Jakarta nih. Satu lagi ya. Ladies nih. Oke, sebentar. Boleh ke Mbak Siti Zulaiha ya. Silakan diaktifkan mic-nya. Udah pernah interview belum nih? Oke, halo Mbak Siti. Dari Iya, daerah mana nih? Jakarta. Jakarta juga. Iya, Ini nggak Jakarta janjian Timur. ya. Enggak, Oke, Mbak Ai udah pernah ikut interview kerja? belum pernah. Belum Baru pernah. lulus. Baru lulus. Oke. Iya, Tapi udah tahu dong gimana caranya? Atau mungkin Mbak Ai pernah dengar dari rekan-rekan yang lain, misalnya kalau interview kerja tuh kayak gimana? Udah pernah dengar belum? iya udah pernah dengar Udah pernah dari ya. teman-teman yang lain. Oke. Menurut Mbak Ai nih, nanti pasti deg-degan nggak sih kalau mau interview? Iya, pasti kan soalnya baru pertama kali di interview. Betul, pasti ya. Kira-kira nih, Iya, kalau Mbak Ai menghadapi rasa nervous atau deg-degan, cara yang Mbak Ai lakukan itu gimana? yang pasti pertama sih berdoa dulu ya sebelum masuk Hmm. ke ruang interviewnya. Terus Oke, kalau enggak sih ya minum air putih gitu minum air secukupnya. putih ya, Iya, menenangkan gitu ya. iya, Oke, berarti iya, caranya Mbak Ai ini kurang lebih sama nih sama Mas Dwi ya, harus minum air putih dulu supaya lebih tenang gitu ya. iya, Duduk iya. santai mungkin gitu ya, baca-baca Iya. dan segala macamnya. Oke, makasih banyak nih Mbak Ai Siti ya. Saya mute lagi ya. Nah, kurang lebih itu ya cara mengatasi rasa gugupnya. Rasa gugup ini nggak melulu nanti ketika menghadapi interview. Kalau kita misal udah masuk dunia kerjanya, kita ketemu atasannya suka deg-degan, ya nggak? Apalagi kalau diminta untuk memimpin meeting. Nanti briefing kamu ya yang pimpin, Mai. Aduh, Pak, kok saya, Pak? Jangan saya dong, Pak. Saya kan baru, Pak. Belum pernah, Pak, saya. Ya makanya, karena kamu belum pernah, kamu harus coba. Misalnya kata bosnya nih. Padahal bosnya udah ngasih motivasi gitu ya. Terus kitanya nolak. Duh, jangan dong, Pak. Saya malu, Pak. Apalagi harus presentasi di depan orang. Padahal itu kesempatan, ya kan? Jadi ketika nanti intinya adalah ketika nanti ada kesempatan untuk bisa tampil di depan orang banyak, gitu ya minimal kalau di dunia kerja ketika kita meeting lah ya, kalau kita diminta untuk bisa berbicara gitu ya di depan mereka, ambil kesempatan itu ya.
sebagai ajang kita untuk berlatih berbicara di depan umum. Karena kalau kita nggak pernah terjun langsung gitu, kita nggak pernah tahu rasanya kayak apa gitu ya. Termasuk ketika nanti interview juga. Interview ini sebetulnya kesempatannya agak sedikit juga ya. Artinya kalau kita misalnya yang berminat untuk kerja di sebuah perusahaan mungkin gitu ya. Nanti kan kita melamar kerja, kemudian kita masukin lamaran, lolos seleksi administrasinya misalnya dipanggil gitu ya sampai ke tahap interview. Nah, ini baru nih nanti kita akan berhadapan nih dengan yang namanya wawancara kerja. Tapi sebelum itu antisipasi dulu karena nanti akan ada rasa deg-degan. Tadi udah dikasih nih ya gambarannya nih sama Mas Dwi sama Mbak Ai nih ya, kurang lebih kalau deg-degan nih cara mengatasinya mereka seperti itu. Sekarang tanyakan dulu sama diri kita sendiri, kalau kita lagi deg-degan, kita mengatasinya seperti apa? Karena menurut saya yang ada di internet itu, saran-saran dan lain sebagainya itu hanya saran, betul nggak? Yang tahu diri kita siapa? Apakah internet? Oh, tentu tidak, ya kan? Yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Yang tahu bagaimana cara mengatasi nervousnya itu ya diri kita sendiri. Saran-saran yang ada di internet itu nggak melulu semuanya harus diikuti, tidak. Ya, balik lagi ke diri kita sendiri. Kayak misalnya tadi, kalau Mbak Ai itu harus berdoa dulu misalnya. Harus minum air putih dulu. Kalau Mas Dwi itu cukup duduk tenang, minum air putih sambil baca-baca itu udah relax gitu misalnya ya. Jadi setiap orang berbeda-beda mengatasi rasa nervousnya. Jadi jangan disamaratakan, jangan misalnya betul-betul nih 100% ngikutin apa yang kata di internet misalnya itu padahal itu nggak sesuai sama diri kita. Nah, jangan juga. Gitu ya. Jadi sesuaikan. Kalau kita nervous, kitanya harus ngapain nih? Tanya sama diri kita. Karena saya nggak tahu nih, kayak Mas Wendy nih, cara mengatasi rasa nervousnya gimana saya nggak tahu. Yang taunya siapa ya Mas Wendy sendiri. Gitu ya, jadi harus tahu dulu diri kita nih siapa. Dan sebelum melakukan presentasi, sebelum melakukan tes wawancara kerja, harus lakukan persiapan terlebih dahulu. Itu penting ya, karena tadi saya tanya ke Mas Dwi, sebelum wawancara, ada prepare nggak? Oh tentu, iya pasti harus ada. Latihan nggak? Latihan di depan cermin katanya, ya itu udah bagus banget. Karena apa? Kalau kita misalnya nggak ada preparation nih, kalau kita persiapannya kurang baik, nanti rasa nervousnya itu bisa tiba-tiba melonjak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan persiapan, biasanya udah kita bisa handle tuh rasa deg-degannya. Karena apa? Karena kita sudah pede. Oh iya nih, kan udah latihan, kan udah baca-baca soal perusahaannya misalnya. Kan saya udah tahu nih caranya seperti ini misalnya gitu ya. Kalau kita sudah melakukan persiapan. Tapi kalau kita nggak melakukan persiapan sama sekali, ya udah siap-siap gitu ya. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan pasti kita kebanyakan eh apa ya Bu? Apa ya Pak? Nah kebanyakan gitu. Terus nanti kita juga bisa nggak fokus karena deg-degannya tadi gitu ya. Karena deg-degannya nanti yang akan menguasai kita. Gitu. Tapi kalau kita udah melakukan persiapan dengan baik, nah ini biasanya rasa deg-degannya pun nanti otomatis akan berkurang gitu ya. Karena apa? Karena kalah nih nanti sama rasa percaya diri kita gitu. Karena kalau kita latihan, kita mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan apapun itu ya, itu nanti akan menambah rasa percaya diri kita gitu ya, akan menambah juga apa ya, jadi lebih pede aja gitu ya, lebih pede, lebih yakin gitu ya sama kemampuan yang kita punya ini apa yang bisa kita tampilkan nanti gitu. Terus kita juga udah tahu nih cara mengolah nanti kalimat-kalimat yang akan kita keluarkan ini seperti apa gitu ya, dibandingkan kita yang tidak melakukan latihan atau persiapan gitu ya. Jadi persiapan amat sangat penting. Pertama, persiapkan diri ketika kita mau tes wawancara kerja atau mau memasarkan diri di dunia kerja, persiapkan dulu apa nih yang mau kita jual. Kayak tadi jualan online harus tahu produknya, ini juga sama. Kita harus tahu produknya. Produknya siapa? Diri kita. Harus tahu betul siapa diri kita, kemampuan apa nih yang kita miliki. Karena yang tahu diri kita, ya diri kita sendiri. Gitu. Saya nggak tahu nih Mas Miftahul nih keahliannya apa, saya nggak tahu. Begitupun nanti si pewawancara. Bener nggak? Mereka pun nggak tahu keahlian kita apa. Yang mereka tahu cuma mungkin sebatas baca dari CV aja, itu pun juga kalau CV-nya menarik baru biasanya mereka baca. Tapi kalau CV-nya kurang menarik, biasanya mereka cuma lihat nama, oh ya udah gitu ya. Jadi ketika rekan-rekan misalnya nanti mau melamar kerja, CV-nya juga harus bagus ya penulisannya. Artinya yang nggak penting gitu ya, yang informasi-informasi yang terlalu mendetail gitu, atau yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan kita lamar tadi nggak perlu kita tuliskan. Jadi to the point aja, saya adalah seorang misalnya lulusan dari pendidikan apa gitu ya, kemudian major yang diambil apa, kemudian keahliannya apa, kompetensinya, kalau udah ada prestasi boleh dituliskan prestasinya apa. Jadi to the point
gitu ya. Nah, balik lagi ke persiapan diri itu penting ya, fisik, mental, spiritual loh enggak ya. Persiapan diri penting ya. Jangan sampai nanti kayak misalnya persiapan diri termasuknya ke dalamnya adalah penampilan. Karena penampilan ini merupakan personal branding kita, nilai jual kita yang nanti akan mungkin dilirik sama perusahaan gitu ya. Perusahaan kan nanti udah punya nih kriterianya kira-kira seperti apa nih karyawan yang akan mereka terima gitu ya. Nah, kita harus persiapkan kira-kira kita nih masuk ke ya ke kualifikasi yang udah mereka buat nih gitu ya. Nah, persiapan dirinya, penampilan ini amat sangat penting, harus datang rapi, bersih ya, wangi gitu ya, jangan baju kemarin dipakai, terus bajunya misalnya belum disetrika, masih kusut-kusut, jangan ya. Jadi persiapkan penampilannya dengan baik karena mau bagaimanapun orang lain melihat kita pertama sekali adalah dari penampilan kita. Itu ya. Betul nggak? Siapapun orangnya, siapapun levelnya gitu ya, apapun levelnya, yang pertama sekali dilihat adalah pasti penampilannya. Wah, kayaknya misalnya rekan-rekan nggak usah jauh-jauh deh ya, misalnya saya nih ngeliat rekan-rekan nih, yang pertama kali saya lihat apanya? Penampilan dong, ya enggak? Saya nggak tahu Mbak Fauzia ini karakternya seperti apa, saya juga nggak tahu keahlian Mbak Fauzia seperti apa, ya kan? Tapi yang bisa saya lihat apa? Cuma penampilannya nih sekarang, gitu. Nah, begitu pun nanti si pewawancara. Yang pertama kali mereka lihat adalah penampilan kita, gitu ya. Kemudian persiapkan fisik, mental, ini penting juga. Jangan sampai mau wawancara, kitanya sakit. Jangan ya. Jadi persiapkan diri, mental, fisik kita harus dipersiapkan. Kemudian tadi Mas Dwi udah baca-baca katanya tentang perusahaannya, betul. Itu yang harus dilakukan ya sebelum melakukan tes wawancara kerja. Persiapkan informasi mengenai perusahaannya, biografinya, pencapaiannya mungkin, targetnya gitu ya, sejarah perusahaannya itu pokoknya harus dicari tahu. Termasuk job desk kita. Kira-kira nih nanti misalnya Mbak Indah melamar sebagai sekretaris. Kerjaan sekretaris tuh ngapain aja di perusahaan itu? Harus tahu gitu ya. Jadi jangan sampai kita melamar jadi sekretaris, ditanya nih sama si pewawancara. Ini Mbak Indah melamar sebagai sekretaris, Mbak Ina udah tahu belum sih kira-kira kerjaan sekretaris itu apa? Apa ya? Ya setahu saya ya udah cuma catat-catat jadwal aja misalnya gitu ya. Misalnya padahal misalnya sekretaris di perusahaan itu pekerjaannya lebih dari itu misalnya gitu ya. Jadi harus tahu dulu pekerjaan yang kita lamar di perusahaan tersebut kerjanya ngapain aja gitu ya. Nah, kemudian kalau udah antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang nanti sekiranya akan muncul ketika interview. Pertanyaannya banyak banget di internet, boleh dicari ya. Nanti latihan. Misalnya di internet ada pertanyaan, silakan ceritakan tentang diri Anda. Nah, ini kita coba versinya kita. Kalau sekarang udah ada handphone ya, bolehlah di handphone direkam ya kan, supaya bisa dievaluasi. Kalau tadi Mas Dwi latihannya di cermin bagus nggak bagus, karena itu kalau di cermin kelihatan semuanya ya, mimik wajah kita bisa melihat langsung gitu kan. Tapi sayangnya kalau di cermin nggak bisa kita evaluasi, betul nggak? Kita nggak bisa playback gitu ya. Tapi kalau direkam di handphone, pakai kamera handphonenya direkam, nanti kan kita bisa lihat nih kekurangan kita apa, gitu ya. Nah nanti kalau udah direkam, coba ini jawab pertanyaan tadi. Silakan ceritakan tentang diri Anda, gitu ya. Terus kita coba jawab nih versinya kita. Kalau sekiranya, aduh kayaknya ini kurang pas nih kata-katanya, ulangi lagi, cobain lagi, cari referensi lain lagi. Kira-kira jawaban yang paling tepat seperti apa? Jangan menjawab pertanyaan kayak tadi misalnya silakan ceritakan tentang diri Anda, terus yang kita jelaskan adalah hal-hal yang mengenai pribadi kita aja. Sayang nggak? Sayang banget. Karena kebanyakan yang saya temui di lapangan ketika mewawancarai pelamar gitu ya, pelamar-pelamar kerja, rata-rata ketika diminta nih, silakan ceritakan tentang diri Anda. Jawabannya biasanya mengarah ke masalah pribadi aja. Lupa ngasih tahu keahliannya apa, kompetensinya apa, gitu ya. Biasanya cuma gini, baik saya akan ceritakan tentang diri saya, nama saya misalnya, nama saya adalah nama saya Fauzia Inaya, Ibu bisa panggil saya Fauzia, usia saya 20 tahun, kemudian saya berasal dari kota Jakarta misalnya. Kemudian hobi saya adalah membaca, udah misalnya cuma sampai situ aja. Sayang banget. Kenapa? Karena itu sebetulnya itu mah udah ada di CV, ya kan? Pewawancara bisa baca itu, ya enggak? Yang mereka ingin tahu, yang mereka ingin apa ya? Mereka tuh pengen kita meyakinkan gitu ya, meyakinkan mereka nih bahwa kita punya keahlian, kita punya kemampuan di bidang yang kita lamar tersebut. Itu yang mereka butuhkan.
gitu. Jadi sebisa mungkin to the point aja, langsung ngasih taunya, saya Fauzia Inaya, ibu atau bapak bisa panggil saya Fauzia misalnya. Saya adalah seorang lulusan dari misalnya sarjana ekonomi, kemudian keahlian saya adalah di bidang apa, gitu ya. Jadi to the point langsung. Gak usah bertele-tele ngejelasin saya adalah seorang yang pekerja keras, disiplin. Hello, itu mah udah basi ya. Udah banyak yang pakai kayak gitu ya nggak? Nanti kalau kita jawabnya kayak gitu, kita sama dengan pelamar yang lain, ya kan? Kita nggak ada unggul-unggulnya nih, sayang banget gitu ya. Jadi langsung to the point. Ke pendidikan, keahlian, kompetensi, kemampuan, prestasi. Itu yang kita nanti jual gitu ya. Jadi nggak usah lagi ngomong misalnya saya adalah seorang yang disiplin. Nanti kalau saya jadi pewawancaranya, oh ya, bener nih disiplin. Gitu nanti ya. Jadi jangan menjawab hal-hal yang orang lain, ah itu udah biasa, orang lain udah banyak yang jawab kayak gitu ya. Jadi langsung aja to the point nih. Ingat tadi di awal ya saya bilang harus tahu job desk kita apa karena ini kaitannya dengan keahlian yang akan kita bicarakan nanti. Kayak tadi misalnya mau melamar sebagai sekretaris. Kira-kira kriteria sebagai seorang sekretaris yang baik ini seperti apa? Gitu ya. Kita udah tahu nih cari di internet ternyata oh iya nih ada 3 kriteria misalnya yang harus kita penuhi kalau kita mau jadi sekretaris yang baik. Cek nih sama diri kita sendiri. Kira-kira kita udah punya belum 3 kriteria tersebut? Kalau udah ada, ini duluan yang nanti kita persembahkan ketika wawancara. Gitu ya. Ini duluan yang kita bicarakan. Gitu ya. Ingat nih, pada saat wawancara juga nanti kita dituntut untuk bisa melakukan presentasi ya. Dituntut untuk bisa berbicara, makanya kita tadi harus latihan gitu karena itu penting banget karena kita sedang mengkomunikasikan apa yang kita miliki gitu ya kepada si pewawancara supaya tujuannya apa ya tujuannya supaya kita diterima gitu ya antisipasi pertanyaan udah latihan udah ya kan prepare-nya udah oke nih datang nih hari haknya untuk wawancara ya kan dipanggil lah namanya nih. Silakan atas nama Ferianto boleh masuk ke ruangan wawancara. Dari mulai kita masuk ke ruangan, cara kita berjalan, cara kita menatap si pewawancaranya, body language kita itu dinilai. Sakti ya, kalau si pewawancara itu udah sakti ya. Udah tahu ilmunya soalnya ya kan. Gimana cara menilai orang walaupun baru pertama kali ketemu. Mereka udah tahu caranya. Mereka udah tahu nih selaknya gimana ya kan. Nah, kita diminta untuk bisa tampil semaksimal mungkin. Kasih yang terbaik gitu ya. Kayak berjabat tangan, jangan terlalu kencang, jangan sampai diremas gitu ya, saking semangatnya ya kan pas salaman langsung diremas, jangan ya. Itu menunjukkan nih kalau kita mungkin seorang yang agresif gitu, ambisius dan lain sebagainya gitu malah jadi nih, akhirnya nanti takutnya dianggapnya cenderung ke negatif hal negatif gitu ya. Jadi secukupnya aja, jabat tangan, yakinkan gitu ya. Kemudian ketika kita dipersilahkan duduk, silakan duduk, duduk yang tegap. Kalau ada senderan di belakang nih, senderan boleh nggak boleh, tapi jangan sampai gitu ya, tetap duduknya tegap ya kan. Kemudian tatap si pewawancaranya, fokus dan konsentrasi. Kalau seandainya kita grogi, mau dibicarakan boleh nggak boleh banget, silahkan. Tapi jangan sekali-kali meminta diulangi pertanyaannya. Oke, misalnya nih, Mas Andi Narosan nih grogi nih, karena baru pertama kali nih, baru lulus, baru pertama kali ikut wawancara ya kan. Pak atau Bu, mohon maaf sekali. Ini pertama kalinya saya ikut wawancara dan saya merasa sangat gugup sekali. Jadi mohon maaf ketika saya berbicaranya terbata-bata misalnya. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Boleh banget, nggak masalah. Nggak mungkin dimarahin sama si pewawancaranya. Ya kan? Boleh nggak boleh. Tapi jangan dilanjut gini, karena saya gugup Bu, boleh diulangi pertanyaannya? Wah, itu mah bukan gugup namanya ya, tapi nggak konsentrasi, ya kan? Nggak fokus. Jadi jangan salah kaprah nih ya. Ketika kita misalnya mau membicarakan kita gugup, boleh. Tapi jangan meminta diulangi lagi nih pertanyaan yang dia kasih ke kita di awal. Gitu ya. Jadi sebelum kita ngomong itu kita udah fokus dulu. Oke nih, tadi dia nanya apa ya? Harus udah kita simpan, harus kita ingat gitu ya. Kita udah siapin juga jawabannya. Kalau emang kita misalnya ngerasa grogi, mau dibicarakan boleh gitu ya. Nah, kemudian nanti jawab pertanyaannya, fokus terhadap pertanyaannya. Jangan melebar kemana-mana, apalagi sampai curhat, apalagi sampai baper. Wah, jadi panjang lebar. Jangan sampai ya. Jadi kalau ditanya misalnya rumahnya di mana? Oh, rumah saya di Jakarta. Udah selesai. Nggak usah jelasin dia rumah saya di Jakarta itu di gangnya sempit, terus jalan ke sana tuh agak susah banget masuknya Pak, Bu, misalnya itu harus melalui jalan ini itu nggak usah.
gitu ya. Jadi jawab secukupnya aja, fokus sama pertanyaannya. Apalagi kalau ditanya masalah pribadi. Biasanya udah sensitif nih ya kalau ditanya masalah pribadi ya. Anak keberapa di rumah? Oh, saya anak pertama dari 2 bersaudara, tapi saya tuh emang kurang akur sama adik saya. Soalnya adik saya tuh ya gimana ya, susah diatur. Dia padahal udah lulus sekolah tapi nggak mau kerja, kuliah juga nggak mau. Dia orangnya males. Wah, curhat ya kan? Kira-kira si pewawancaranya peduli nggak? Nggak akan peduli, ya nggak. Paling juga dia cuma nanggepinnya, oh gitu ya, selesai. Kitanya baper. Kok gitu sih Bu jawabannya? Misalnya gitu ya. Jangan ya. Jadi kalau sebisa mungkin masalah pribadi nggak usah diekspos gitu ya. Nggak usah dibicarakan pada saat wawancara. Karena itu nggak penting. Karena apa? Karena yang mereka butuhkan, yang mereka harus tahu adalah kompetensi kita, keahlian kita, bukan masalah pribadi kita. Gitu ya. Mereka nggak akan peduli setiap orang juga punya masalah kok. Gitu ya. Benar nggak? Jadi jangan mengedepankan masalah pribadi, to the point, ke posisi yang kita lamar apa, sesuaikan kemampuan yang kita miliki dengan posisi yang kita lamar. Gitu ya, itu poinnya ya. Mungkin selama ini banyak yang merasa gagal nih ya. Udah ikut interview berapa kali tapi gagal aja. Kenapa sih, Miss? Takdir. Enggak ya. Balik lagi, koreksi lagi gitu ya. Jadi sebelum berangkat ke wawancara harus positive thinking, itu yang harus ditanamkan ya. Positive thinking dulu. Kira-kira nih, oke, kalaupun nanti misalnya nggak diterima gitu ya, saya berarti udah punya pengalaman nih ikut tes wawancara, jadi tahu bagaimana caranya kalau saya nanti ikut wawancara lagi misalnya gitu ya. Atau karena kerja ini urusannya rezeki gitu ya, rezeki kan yang berkuasa adalah Tuhan yang Maha Kuasa, betul nggak? Kita jangan lupa juga berdoa gitu ya, selain menenangkan, dan kita juga nanti akan merasa lebih yakin bahwa kita memang mampu melewati tahap tersebut gitu ya. Syukur-syukur kan rezekinya di situ ya kan, nanti pasti dimudahkan gitu ya. Nah, kemudian ada juga pertanyaannya kalau udah ditanya masalah gaji nih, sensitif ya. Kalau kita merasa kayak tadi misalnya nih, Mbak ICT kan fresh graduate, belum pernah punya pengalaman kerja dan belum tahu misalnya gajinya itu sebenarnya berapa sih gitu ya. Belum tahu nih, taunya cuma misalnya sebatas UMR aja. Kalau memang misalnya kita ditanya mau digaji berapa? Ya Bu, kalau boleh mah 50 juta sebulan, saya Bu mau misalnya gitu ya. Jangan ya, jangan sebutkan nominal, jangan sebutkan angka ya. Jadi kalau misalnya ditanya gajinya gimana nih? Misalnya kita taunya di situ UMR misalnya. Silakan tinggal dibicarakan aja. Tapi harus yakin menjawabnya ya. Jangan misalnya misalnya contoh kayak gini. Ya Bu, yang saya tahu informasinya adalah untuk gaji di perusahaan ini adalah sistemnya UMR misalnya gitu ya. Oh bener mau UMR. UMR di kota ini kecil loh. Hah, kecil ya Bu? Gimana ya Bu? Gitu ya. Kita ini jangan ragu-ragu ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngomong nih, oke Bu, sesuai dengan UMR misalnya, yang saya tahu sesuai dengan UMR. Terus kata dia, misalnya dia ngecoh kita gitu ya. Bener nih sesuai UMR, kecil. Iya Bu, karena itu informasi yang saya sudah tahu adalah demikian gitu ya. Kalau memang ternyata kecil atau besar, saya terima dan saya bersedia. Karena sebelum saya melamar ke sini pun saya sudah mengetahui informasi ini terlebih dahulu dan saya siap misalnya gitu. Itu enak tuh ya kalau yakin. Terus kitanya kalau misalnya ragu-ragu, oh kecil ya Bu ya. Iya, di sini kan cuma 2 juta loh UMR-nya. Mana cukup buat 1 bulan 2 juta, apalagi belum bayar uang kos, belum makan, nanti pengen jajan segala macam, gimana gak akan cukup misalnya gitu ya. Kita digoda seperti itu misalnya. Tapi balik lagi, kitanya harus yakin gitu ya. Kasih keyakinan kepada mereka supaya mereka juga yakin dalam menerima kita gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Masih banyak banget pertanyaan-pertanyaannya, di internet juga udah banyak banget. Yang paling penting adalah intinya komunikasikan semua itu dengan baik gitu ya. Latihan berbicaranya, apalagi yang kita misalnya kita sudah menyadari bahwa oh ya nih saya jarang banget nih ngomong di depan orang, saya jarang banget nih mengeluarkan kata-kata, selama ini saya adalah orang yang pendiam misalnya. Silakan dilatih. Ada handphone, ada kamera, gunakan. Latihan review misalnya, habis jajan online gitu ya, di review makanannya, silahkan. Itu juga merupakan salah satu latihan untuk kita berbicara di depan umum. Karena kan nanti kalau udah bikin video gitu biasanya kan harus kita posting ya di media sosial. Itu juga sama, butuh keberanian loh untuk posting itu ya kan. Butuh rasa percaya diri gitu ya. Semakin banyak kita latihan, nanti akan semakin menambah rasa percaya diri kita juga. Gitu ya, dan semakin banyak apa ya? Masukan-masukan nih terhadap diri kita sendiri gitu ya. Latihan itu yang paling penting. Dan persiapkan segala sesuatunya dalam hal apapun gitu ya. Sebelum saya tutup nih, ada yang saya mau ingatkan mengenai centang hijau.
rekan-rekan mungkin ada yang masih ini udah semua tapi belum centang hijau nih, masih ada yang belum centang hijau dan segala macam ya. Untuk centang hijau ini kalau misalnya setiap aktivitasnya sudah diselesaikan 100% gitu ya, nanti akan muncul centang hijaunya. Kalau misalnya dalam menjawab kuis baru dijawabnya misalnya ada 10 pertanyaan, baru cuma 7 nih pertanyaannya, nanti centang hijaunya nggak akan muncul gitu ya. Jadi selesaikan semua aktivitasnya, nanti baru muncul centang hijau. Karena centang hijau ini berkaitan dengan sertifikat ya. Sertifikat nanti keluar kalau semua centang hijaunya udah keluar juga gitu kan, kalau udah 100%. Nah, ketika sertifikat udah keluar dan masuk ke dashboard itu butuh waktu sekitar 7 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya sampai batas waktu itu belum juga muncul nih, sertifikatnya belum masuk dashboard, silakan hubungi pihak manajemen prakerja. Gitu ya, karena yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat adalah dari manajemen prakerjanya. Gitu ya. RCK adalah sebagai penyedia jasa pembelajarannya gitu ya. Lalu kabar gembiranya adalah RCK akan mengadakan beasiswa RCK ini, karena kan cukup ambil 4 judul communication seriesnya RCK aja, nanti bisa langsung ikut beasiswa RCK. Untuk syarat dan ketentuannya sudah kita share ya di Telegram maupun di Instagram. Silahkan dikepoin ya kan. Ikut nanti dapat kelas bahasa Inggris online gratis. Ada kesempatan juga dapat laptop ya kan, handphone, voucher dan sarana penunjang belajar online yang lainnya gitu. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf nih atas segala kekurangannya. Jangan lupa jaga kesehatan, pandeminya belum selesai ya. Stamina harus dijaga, imun juga harus tetap happy walaupun tetap di rumah ya. Kemudian kalau keluar rumah pakai maskernya, jaga jarak, sering-sering juga cuci tangan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.